Kak Marita, saya akan kirimkan background. Bisa, Kak Marita? Kak Marita bisa pakai background nggak? Oke, silakan. Kalau Kak Marita bisa pakai background, silakan. Bisa saya kirimkan. Oke, itu apa aja itu ya? UI 7 Oke, baik. Mohon untuk tidak men-spam banyak informasi yang tidak penting ya. Oke, langsung saja kita akan mulai sambil yang lain mungkin akan bergabung juga. Kita akan coba sapa kembali Kak Marita. Sudah aman, Kak Marita? Aman ya? Oke, aman, Oke, Kak. siap. Baik. Kak, tapi Baik, kayaknya aku belum bisa pakai background gimana? Atau aku harus di tidak dua apa-apa. device ya, satu lagi yang merah, satu untuk chat screen. Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa. Seperti ini aja nggak apa-apa ya. Aman ya. Biar nanti kita bisa mengoptimalkan waktu kita. Aman ya, Kak ya? Kita lanjut aja. Oke, baik. Oke, lanjut aja, Kak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab. Yang belum menjawab, silakan menjawab. Boleh tidak harus dibuka mic-nya ya. Semoga betul. Terima kasih. Semoga sejak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. semoga Warahmatullahi wabarakatuh. salam yang sudah dijawab ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya, selamat datang. Yang Waalaikumsalam. sudah dijawab ini menjadi Oke. keberkahan buat kita semuanya. Oke, Waalaikumsalam. Teman-teman baik. semuanya, selamat datang. Oke. Oke, baik Baik. teman-teman. Kita akan buka kegiatan kita pada pagi hari ini dan sekali lagi saya ucapkan selamat Oke. datang Baik, di teman-teman. webinar pembahasan Kita akan soal-soal lagi saya EMC ucapkan selamat datang di 2024 webinar di tingkat SD pembahasan soal dalam rangka menyambut MC sesi EMC 2020 2025. dalam rangka menyambut Apakah suara saya ini mohon untuk bisa di-mute ya yang supaya suara saya tidak masuk ke yang lain begitu? MC 2025. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dihadirkan atau berkumpul dalam arena Zoom pada pagi hari ini tentunya atas kehendaknya dan selalu syukur selalu kita panjatkan agar kita selalu diberikan semangat, diberikan kesehatan dan terus diberikan kecerdasan dalam mengasah kemampuan kita, terutama di bidang matematika karena hari ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal EMC 2024 untuk menyambut EMC 2025. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan hadirkan seorang pembicara atau pemateri yang akan membersamai kita. Langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu dengan Kak Mareta Azahra. Halo Kak Mareta. Kak Mareta sudah bisa bersama kami, boleh di open mic. Halo, Kak. Oke, terima kasih sekali Kak Mareta. Kak Mareta ini adalah apa namanya pembimbing atau beliau adalah pengajar salah satu bimbel online yaitu Rajin ID dan juga beliau memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang matematika dan beliau saat ini lulusan S1-nya di Universitas Brawijaya Matematika dan sekarang sedang menempuh studi S2 di Universitas Brawijaya. Dan tentunya dengan segala pengalaman yang Kak Marita miliki akan dibagikan kepada kita semuanya untuk membahas soal-soal matematika yang mungkin gitu ya, yang mungkin soal-soal nanti yang disampaikan oleh Kak Marita juga bisa keluar di EMC 2025 mendatang. Baik, kita sebelum itu boleh nggak Kak Zu? Oh, saya belum perkenalkan diri ya. Saya namanya Kakak Sizu. Silahkan Kak Alian bisa panggil Kak Sizu. Dan saya akan membersamai kalian dalam mungkin 1-2 jam ke depan untuk membahas soal-soal ini. Dan sebelum itu, kakak mau memberikan pantun. Ah, boleh open mic dan bilang cakep. Kalau nggak bilang cakep, nggak apa-apa juga sih. Silakan ya, saya mau bikin pantunnya apa ya kira-kira ya. Pergi ke Silakan pasar. ya. Oh, belum, belum sayang. Pergi ke pasar beli semangka. Cakep. Setelah pulang naik sepeda. Cakep. Cakep. Yuk, Cocok.
Kita sambut Kak Marita tercinta, ahlinya hitung dan jagonya matematika. Enggak masalah. Silakan Kak Marita, Halo saya berikan semuanya. waktunya kepada Kak Marita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya. Kalau aku bilang halo, jawab hai Hai. dong. Hai. Ya, Hai. nih, ulang ya, Hai. bareng ya. Hai. Halo. Hai. Oke. Hai. Hai. Iya, udah cukup ya. Hai. Oh ya, kenalin. Hai. Udah cukup ya. Sekarang Eh. saya tuh mau kenalin diri dulu nih. Hai. Nama kakak Mareta Hai. Azahra. Nanti boleh dipanggil Kak Eta, oke? Nama panggilannya Eta, jadi dipanggil Kak Eta. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja Kak Eta, aku mau nanya gitu. Atau bisa di room chat ya, nanti nanyanya. Oke, sekarang kita mau bahas soal Olimpiade tahun lalu. Tahun 2024. Siapa nih yang tahun lalu ikut? Not me. Not me. Not me. Ada yang ikut tahun lalu? Saya. Oh, ada ternyata. Oke, ini nanti banyak juga ya. Pasti semangat nih. Oke, Kak Eta ini nanti bakal bahas beberapa soal yang udah Kak Eta saring juga dari Google Formnya teman-teman, yang teman-teman masukin banyaknya sih pengen dibahas aljabar ya. Tapi nanti sama Kak Eta dikasih soal aljabar, tapi ada geometrinya, kayak gitu campuran ya, oke? Kita mulai ya, siap? Siap nggak? Bilang siap dong. Siap nggak? Siap. Kak Eta share screen ya. Siap. Siap. Disiapin kertasnya. Udah enggak? Kak, siap. Nih, udah kelihatan belum? Sudah. Dah. Dah. Sudah. Bincang soal IMC tahun 2024 bareng Kakak Mareta Azahra. Panggilannya nanti Kak Eta ya. Baik, Kak. Oke, ini buat sebaran materinya, Kak Eta kenalin dulu secara singkat. Ada kelas 4, kelas 5, sama kelas 6. Hampir sama, hanya bedanya nanti kelas 5 itu ada tambahan materi yang nggak masuk di kelas 4, sama kelas 6 juga. Ini. Oke. Sekilas aja ya buat sebaran materinya. Lanjut, kita ke soal 1. Kak. Langsung. Kak Eta. Langsung soal 1. Coba dulu. Iya. Berapa soal, Kak? Nanti 10 soal. Nyesuaiin waktu juga ya. Berapa banyak faktor dari 16? yang Biasanya sampai berapa? Berapa biasanya? Nanti Kak Eta kasih tambahan soal kalau kurang. Oke? Nih, coba kerjain dulu. 3. Yakin 3? Kurang. Banyak faktor dari 216 yang merupakan bilangan ganjil. Sampai 11.07 ya, Kak Eta tunggu ya. Jawab di room chat juga nggak apa-apa. Jawabannya 3, 4, ada yang 3. 2. 3. 3. 3. 4. Kok nggak ada yang jawab 5 sih? 5. Udah 11.07 Kak Eta bahas ya. So, the first step,
kita harus memfaktorkan. 216 nanti difaktorkan pakai faktorisasi prima. Tiga, woi goblok. Tiga. Nggak boleh gitu ya. Untuk tidak dicoret-coret ya. Faktorisasi prima 216. Iya, Berapa coret nih Ibu ya. berarti? Nggak ngerti. Pakai pohon faktor. 2 sama berapa? Jawaban 3 woi. 168. Betul. Lalu dibagi 2 lagi. Berapa? 108, bukan 168. Berapa? Oh iya, 108. Oke. Dibagi 2 lagi. 54. 64. Iya, betul. 54. 54 ya. 54. Dibagi 2 lagi. 27. Oh, sip. Berarti 27 itu 3 ya sekarang. 27 3 sama 9. 9. Terakhir 9 berarti 3 sama 3. 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 216 adalah 2 pangkat 3 kali. 2 pangkat 3. nih ya. 1, 2, Kali 3 pangkat 3. Ya udah nggak usah gitu. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. pangkat Nah, di sini nih. Ya, betul. Nah, di sini kan ada kata-kata bilangan ganjil. Berarti yang diambil nanti yang basisnya 2 atau yang basisnya 3? 3. 3. Basisnya 3 ya. Mana Kak? Iya, yang ini. No, kakak KPK. Nah, terus di sini jangan langsung jawab 3 faktorisasi banyak faktornya, berarti ada rumusnya yang ini. Nah, faktor dari 3 jika ada pangkat P di sini, jadi P nanti bisa sembarang bilangan ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ada sebanyak P plus 1. Gini. Jadi banyaknya faktor dari 216 yang merupakan bilangan ganjil, iya ada 4. Nah, ini 3 pangkat 3 itu berapa sih? 3 pangkat 3 itu 27. Ya enggak? 27. 27 ini bisa difaktorkan, yaitu 1, 3, 9, dan 27 itu sendiri. Jadi banyak faktornya, ada 4. Paham? Oke. Kalau yang ditanya nanti banyak faktor bilangan genap, berapa berarti? 4. Oh iya, 4 ya. Tiga. Lihat yang ini ya. 3. Kalau genap yang ini. Nah, kalau genap kan 2 pangkat 3 nih. Ingat ya tadi faktor dari yang ada pangkat P-nya. Faktornya itu ditambah 1. Berarti kalau ini 2-nya pangkat 3, berarti faktornya itu 3 tambah 1, yaitu sebanyak 4. Gitu. Oke? Paham? Tapi 6 juga bisa. Paham nggak? Paham. Tapi 6 juga bisa, kayak 2 kali 3 juga bisa. Nggak harus 2 pangkat 3. Oh iya, betul. 6 juga 2 kali 3 gitu. Jadi nanti beda kasus lagi ya kalau bilangan genap nanti. Jadi kalau bilangan genap ada berapa nih Total berarti? faktor dikurangi faktor yang ganjil. Iya, bisa gitu sih. Berarti ini total faktornya berapa? Kalau genap. 16. Genapnya berarti 16 dikurangi 4. Total faktor dikurang 12. Total faktornya gini ya. Kan ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berarti kan total faktor untuk yang 2 pangkat 3 itu kan 3 tambah 1. Ingat ya, harus selalu tambah 1 ya. Lalu dikali untuk total faktor yang 3 pangkat 3, yaitu 3 tambah 1 lagi. Berarti 4 kali 4, yaitu total faktornya ada 16. Berarti faktor genapnya
itu ada 16 dikurang 4, yaitu 11. 12. Aman ya? Oke, kalau ada yang belum diajarin di sekolah, nanti ngikutin aja ya materinya. Ada yang Ya. nanya AP+1 dari mana? Ini karena faktorisasi prima itu kan prima itu kan dimulai dari 2 ya. Satu itu bukan bilangan prima. Nah, jadi kalau ditanya faktor itu harus ditambah satu ini untuk menyatakan yang faktor yang angka ini. Gitu. Oke. Oke. Iya, kalau ada yang belum diajarin, nggak apa-apa ya, ngikutin aja ya. Ini juga bisa jadi pengalaman buat nanti, oh berarti kalau ditanya faktor, aku harus faktorisasi prima dulu. Lalu Oke. pangkatnya bisa ditambah satu, lalu dihitung. Gitu. Lanjut ya. Nomor 2, jeng jeng jeng. Ini masih aljabar. Dah ambil jelek. Untuk 3 bilangan asli A, B, C, diketahui bahwa A tambah B tambah C 29 dan A kali B kali C 504. Tentukan nilai B jika B-nya di antara A dan C dan C-nya 15 di antara 15 dan 20. Wadidaw. Kak Eta kasih clue atau mau coba dulu? Kak Eta tunggu deh sampai 11.14. Udah ada yang jawab. I know this. Oke, ayo, makin banyak nih. C semua. 7 C. Oke, kunci dulu jawabannya. Semuanya C ya, sepakat ya. Janjian ya. Oke, kata bahas ya. Nah, di sini bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka berapa saja? Bilangan asli itu dari angka 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli. Nah, lalu di sini diketahui nih, A tambah B tambah C-nya 29. A kali B kali C 504. Tentukan B jika B-nya di antara A dan C dan C-nya di antara 15 dan 20. Nah, kalau ada tanda kurang dari kayak gini, lebih dari atau kurang dari yang nggak ada sama dengannya, berarti 15 sama 20-nya ikut nggak? Enggak. Nggak ikut ya. Nggak ikut. Berarti C-nya cuma ada beberapa kemungkinan. Kalau nggak 16, 17, 18, ya 19. Ya. Nah, terus kita bisa nih. Dari sini. Kalau misalkan nih kita pilih C-nya 16. Nah, A, B, C ini kan A, B, C perkalian ya, bisa langsung ditulis ABC ya, sama dengan 504. Kalau C-nya 16, berarti AB kali 16 sama dengan 504. Nah, AB sama dengan 504 dibagi 16. Bisa nggak? Berapa? Ya. Koma nggak sih? Ini nggak? Iya, 31,5. Nah, Bisa ingat ya, dibagi. di awal ini, ABC-nya bilangan asli. Belum belajar, Kak. Perkalian. Ya, ini Kak Eta ajarin ya. Perkalian bilangan asli itu hasilnya bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi, bilangan asli itu tadi kan dimulai dari satu ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gini. Oke, nah berarti perkalian bilangan asli itu kalau dikalikan juga menghasilkan bilangan asli. Misalkan 2, 2 kali 2, 4. Nggak mungkin bilangan asli itu ada yang hasilnya koma. Nah, berarti kalau AB-nya koma, maka A sama B-nya
bukan bilangan asli. Gitu. Bilangan asli itu natural number N notasinya. Gitu. Oke. Sekarang kita coba kalau 17 berarti AB kali 17 sama dengan 504. AB-nya sama dengan 504 dibagi 17. Berarti AB-nya berapa kalau sekarang? 28. Dibagi 17. 29, sekian ya. Nah, ini juga bukan bilangan asli berarti. Nah, sekarang kalau C-nya 18, berarti AB kali 18 sama dengan 504. AB-nya sama dengan 504 dibagi 18. Berarti AB sama dengan berapa? 504 bagi 18. Enggak koma, Kak. Lah mengganggu konsentrasi. Iya, 28 ya. Nah, berarti nanti C-nya Mana itu nih? 18 ini. Lagi Karena belajar. hasilnya bukan bilangan yang koma atau bilangan Udah. desimal. Gitu. AB-nya 28. Nah, lalu sekarang nih, berarti C-nya 18 ya. Oke, ingat-ingat C-nya 18. Berarti nilai A ditambah B ditambah C yang tadi 18 sama dengan 29. Nilai A tambah B sama dengan 29 kurang 18. Berarti A tambah B sama dengan berapa 11. nih? Ya, 11 gitu. Nah, berarti berapa nih? Bilangan yang kalau ditambahkan tuh hasilnya 11, yang kalau dikalikan hasilnya 28. 4 Berarti sama berapa A sama 7. B? Iya, 4 sama 7. Siapa yang 4, siapa yang 7? A-nya 4, B-nya 7. Oke, A-nya 4, B-nya 7. Kenapa? Karena B-nya ini harus lebih dari A. Oke, B lebih dari A berarti B-nya 4, B-nya 7, A-nya 4. Oke, dapat. A-nya 4, B-nya 7, C-nya 18. Gitu. Tentukan nilai B, berarti nilai B-nya yaitu 7. Oke, agak susah ya kalau yang ini ya. Tuh, lanjut. 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 Nomor 3. Soal geometri. Wih, 4 buah segitiga. Oh, ini ada tambahannya. Sorry, ini salah segitiga. 4 buah segitiga siku-siku punya ukuran dan bentuk yang sama. Sisi-sisinya 6, 8, dan 10. Nah, kalau segitiga itu digabung jadi segitiga yang besar, berapa totalnya? Ayo, ayo, ayo. Ini masih mudah. 10 kali 4, 40. Oke, 96, 96. 96, 96, 96. Benar. Semua 96 nih. C, 96. 96, Kak, 96. Ya 96. Oke. Gimana tuh kok bisa 96? Yuk, yuk, coba gimana? Ada yang berani 20. berpendapat? Karena dikali. Kelilingnya dikali 4. Ada yang A, oke ya, yang A udah mulai muncul nih. 96, 96. Iya, ini menjebak ya. Oke, kita bahas. Ada yang A, ada yang C. Kalau Kak Eta sih ngerjainnya coba digambar ya. 96, Kak, 96. Nah, ini segitiga pertama. 10 kali
4, 8, 6. 6. 96 Kak, Ini Kak Eta 96. tulis gini ya, 6 dari 96, 5 Kak. dulu ya. C, C, 96 C. Kan yang Oke, oke. Tenang-tenang semuanya ya. Kak Eta sekarang ya yang bicara ya. Kak Eta yang ngejelasin ya. Baik. Oke, nah kalau Kak Eta nih, Kak Eta gabung. Nah misalkan ini segitiga pertama ya. Lalu segitiga kedua, itu idenya Kak Eta sih. Kak Eta taruh di sini, gini. Ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Lalu ini ada bisa segitiga lagi di sini. Ini segitiga ketiga. Lalu segitiga keempat bisa disusun gini. Nah, ini tadi kan alasnya 6, tingginya 8. Kita pakai warna lain, Jangan 6 ngecat. cm. Ini 8 cm. Ini juga 6 Ngecat cm. berisik, jangan ngecat berisik. Nah, ini 8 cm ya yang tinggi. Ingat ya. Ayo. Yang kondusif ya. Ini 8. Lalu yang sisi miring 10 cm. Ini 10 cm. Nah, kalau digabungkan ini membentuk segitiga besar. Jawabannya 48. Jawabannya 96. Berarti berapa kelilingnya? 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 10. Jawabannya 48. 12 tambah Jangan ngomong 16 kasar, tambah jangan ngomong 20. kasar. Iya, dapatnya 48. Iya, jangan ngomong kasar. Yang jawab 96. Ayo, tolong ya. Muhammadiyah Yusuf. Itu dimatiin dong. 96 goblok. Yang jawab 96 goblok. Tes 8 ya, jangan Hafiz. Jangan ngomong kasar apa jangan ngomong kasar. Next ya, soal selanjutnya. Jangan toksik. Jangan toksik. Oke, nak, kita kondisikan lebih baik lagi ya. Kita lanjut ya, sayang ya. Nanti saya mute yang tadi ngomongannya tidak bagus. Oke, terima kasih. Angka 2A 3B, berarti perkalian ya, 2 kali A kali 3 kali B, habis dibagi 4 dan 9. A dan B merupakan bilangan positif yang berbeda. Berapakah nilai A tambah B? A. Jawabannya yang A, Kak. 13. 13. Oke, Pak Eka tunggu. Oke, yang udah jawab bisa ditunggu dulu. 13, Kak. Ayo lagi yang mau jawab lagi. Biskuit. Kak, Sampai 26 ya, Kak Eka tunggu ya. 11, 26. A semua ya? Dapat berapa A-nya emang? A sama A-nya dapat berapa kalian? 13. A, Kak. A-nya dapat berapa? Yang udah jawab A-nya dapat berapa? A-nya 7, B-nya dapat berapa? 6. Kak udah dicoba satu. A-nya 7, B. Oh, oke. Oke. Gak ada yang mau jawaban lain nih. Saya nggak ngerti. Masih. Saya tak ngerti. Saya tak ngerti.
Kayak kata bahas ya. Nah, yang pertama ini harus tahu dulu ya. Oh, dia Kalau ngikut habis ya ini sambil Kak Eta ajarin ya, habis dibagi 4 sama habis dibagi 9. Sambil dicatat juga nggak apa-apa. Kalau habis dibagi 4, maka 2 digit terakhir itu harus habis dibagi 4 juga. Nah, kalau habis dibagi 9, ada yang tahu kalau habis dibagi 9 syaratnya apa? Semua digitnya ditambah habis dibagi 9. Iya, berarti semua digit ditambah berarti kalau ini kan 2 ditambah A ditambah 3 ditambah B ini harus habis dibagi 9. Oke? 6 kah? Nah, sekarang perhatikan yang habis dibagi 4. Syarat habis dibagi 4. 2 digit terakhir. 2 digit terakhir dari 2A 3B itu apa? Ya 6 mungkin. Digit ya. Digitnya berarti 3 sama 8 ya. 2 digit terakhir harus habis dibagi 4. Nah, berarti 3B-nya itu harus dibagi 4 gitu, harus habis dibagi 4. Kak, ini pelajaran kelas berapa? Ini pelajaran soal olim sih masuknya ya. Kalau di sekolah, hmm, ada yang diajarin ini nggak di sekolah? Belum. Belum, Kak. Aku Belum, belum Kak. belajar. Kakak Iya. soalnya Oke, ini dicatat juga ya. Kalau habis dibagi 4, maka 2 digit terakhirnya harus habis dibagi 4 juga. Kalau habis dibagi 9, semua digit tuh kalau ditambah harus habis dibagi 9 juga. Iya, kadang tuh kalau soal Olim SD itu materinya ya nggak hanya materi sekolah, pasti udah pengembangan ya, pengembangan materi sekolah. Ini Pelajaran materi SMP. SMP nggak sih, Kak? Iya, kalau SD kan Olim kan selalu gitu ya. Olim tuh masuknya satu jenjang lebih tinggi. Jadi kalau SMP bisa dipakai buat soal SD. Oke. Emang kadang juga, Kak. Yang habis dibagi 4 itu ada berapa? 3 berapa? Ya 3, 2 habis dibagi 4. Habis. Gak ngerti. Lalu ada berapa lagi? 3 36. berapa lagi yang habis dibagi 4? Ya, 36. 36. Ada lagi nggak? 3 berapa? 3. Udah ya, nggak ada ya? Udah, ya. Iya, nggak ada. Dah. Berarti kalau 3B-nya 32 atau 36, berarti nilai B-nya kalau enggak 2, ingat ya ini ya, 3 berarti ini B-nya. Ini 3, ini B-nya. Berarti B-nya itu kalau enggak 2, ya 6 gitu ya. B-nya 2 atau 6. 2 atau 6. Nah, sekarang kita coba nih satu-satu. Untuk, ya itu rumusnya ya. Untuk B-nya sama dengan 2. Untuk B 2 berarti gimana berarti ayo. Ada yang ada ide ke? Ngerti. Nggak ngerti. Oke. Ya, oke ya. Angka 2A 3B habis dibagi 4 dan 9. A dan B merupakan bilangan positif yang berbeda.
berapakah nilai A tambah B? Ingat ya, habis dibagi 4 itu syaratnya 2 digit terakhir harus dibagi 4. Karena tadi 2 digit terakhirnya itu 3B, maka 3B ini harus dibagi 4. Nah, 3B itu kan berarti menyatakan 30 berapa gitu Tambah kan? harus habis. Bilangan 30 berapa nih yang habis dibagi 4? Nah, ada 32 sama 36. Berarti gini loh, 32. Bentar. 32. 3B berarti B-nya ini 2. Kalau 36 berarti B-nya 6 gitu. Berarti B-nya kalau nggak 2 ya 6. Tuh. Nah, sekarang yang ini habis dibagi 9. Syaratnya semua digit kalau ditambah harus habis dibagi 9. Di tempat teman-teman lagi azan nggak? Mau enggak? Belum Belum ya? azan? Belum 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 azan, Kak. belum Belum, Kak. belum azan. Azan jam 12, Kak. Belum. Tar lagi. Aduh, jam Di 12, tempat Kak. kayak itu udah azan nih. Sekarang kita coba untuk B-nya 2 ya. Untuk B-nya 2 berarti 2 tambah A tambah 3 tambah 2. Berapa hasilnya? 2 tambah A tambah 3 tambah 2. 7. 7 ya. Nah, 7 tambah A ini berarti harus habis dibagi 9. Nah, 7 tambah A. 7 tambah A berapa sih biar habis dibagi 9? 72. A-nya 2 Ini ya. masih. A-nya 2. Karena kalau 7 tambah 2 kan hasilnya 9. A-nya 7 ya. Bentar. 7 tambah A harus habis dibagi, harus kelipatan 9. Bentar. Sekarang kalau B-nya 6, berarti 2 tambah A tambah 3 tambah 6. Berapa hasilnya? 5 tambah 6, 11 ya. 11 ditambah A, ini harus habis dibagi 9. Oke, 11 tambah A harus habis dibagi 9. 7. Dan kami 7. 7, terus dapat nilai A-nya berarti berapa nih? Tujuh nilai A 7. 7 dong. 7. Bentar ya. Masih ada gini nih. Bentar ya. Tujuh. Tujuh. 7 dong. Nah, kalau 7 tambah A habis dibagi 9, berarti kan A-nya bisa 2 ya. Karena 7 tambah 2 itu 9. 9 kan habis dibagi 9. Nah, tapi kalau A-nya 2, B sama A-nya sama. Sedangkan di sini syaratnya harus berbeda gitu. Nah, sehingga di sini bisa nih 11 tambah A. 11 tambah A berapa yang habis dibagi 9? Berarti 11 ditambah 7. iya 7. Gini, A-nya 7. Berarti B-nya yang benar itu 6, lalu A-nya itu 7. 7 tambah 6. 13. Gitu.
Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Belum paham. Iya, mungkin bagi teman-teman nih ada yang materi baru ya. Belum diajar. Kak, Kak, Iya, ada yang belum diajar kelas berapa sih? 4 ya? 5, 4. 6? 4. Kelas 4. 4 belum diajarin. Ya, Iya, mungkin bagi kelas 4 ini Kelas tergolong terlalu tinggi 4 ya ya. Kak ya. kelas Apa-apa, 4. Kelas anak-anak 4. yang hadir Kelas di 4. sini. Kelas 4, Kak. Oke, baik. Ini banyak kelas 4, kelas 5 juga. Mungkin sedikit 4. menginterap sedikit ya sambil menginformasikan juga bahwasanya kompetisi EMC ini kan tidak yang kompetisi yang melawan selevelnya. Jadi anak-anak kelas 4 melawan kelas 4, kelas 5 melawan kelas 5, kelas 6 kelas 6. Jadi jangan khawatir. Jadi soal-soal yang ada di sini bisa jadi punya level di atas kalian. Jadi kalian tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan yang sampai akhir karena nanti kalian meskipun belum diajarkan kalian akan dapat hal yang baru di sini gitu ya nak ya. Iya, Oke. betul. Iya, kita lanjut lagi Kak Weta. Oke. Karena kadang juga materi online itu kan di tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi kalau 4 ya bisa aja materinya lebih tinggi lagi, bukan yang diajarin di sekolah gitu. Hmm. Nah, memang setiap huruf kalau habis dibagi harus ada rumusnya gitu ya. Ada rumusnya. Bentar. Mau Kak Eka catetin Kak? Ada yang habis dibagi 11 tuh ada rumusnya gitu. Bentar ya. Kak Eka coba. Gak ngerti. Mau rumusnya, Kak? Nggak ngerti. Kayaknya kok dibikin begini. Kak Marita. Kak Marita masih bersama kita kah? Kak Marita, Kak Eta. Rumusnya, Kak. Eh, oh, oke, masih ada bersama kita? Ada Hmm. kendala di sinyal kah Kak Marita? Kayaknya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, baik. Sambil nunggu Kak Eta bergabung lagi bersama kita. Kita hanya punya waktu sampai jam 12 ya sayang ya. Mungkin sedikit informasi, apa namanya, barangkali mungkin untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan kompetisi ini di waktu beberapa minggu lagi gitu ya. Kita itu seleksi tingkat kotanya adalah tanggal 18 Oktober. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1,5 bulan, ya hampir 2 bulan ya 1,5 bulan. Jadi nanti nggak apa-apa, kalian bisa belajar terlebih dahulu, bisa konsultasi dengan guru matematika di sekolah, atau bisa juga bergabung di lembaga-lembaga les bimbel online. Nah, kebetulan Kak Eta ini adalah salah satu pembina untuk bimbel Rajin ID. Silahkan kalau mau bergabung di sana, ataupun barangkali punya apa namanya guru tersendiri, silahkan. Gitu ya. Ini Kak Eta sudah bergabung lagi bersama kita. Silahkan Kak Eta, saya kembalikan kepada Kak Eta. Oke, lanjut ya. Kak Eta catetin yang tadi ya, yang syarat-syaratnya. Sambil dicatat ya. Ntar Kak Eta bikinin yang baru. Nah, ada yang dibagi 5 ya. Suatu bilangan habis dibagi 5. Ada yang tahu kalau habis dibagi 5 syaratnya apa? Satuannya 5 atau 0. Ya, betul. Berarti jika dan hanya jika satuan itu bisa disebut sebagai digit terakhir ya. Jika digit terakhir atau satuan adalah 5 atau 0. Oke, ini yang pertama. Sambil dicatat ya. Kalau habis dibagi 3, apa syaratnya? Semua Ada yang tahu? harus Jumlah dibagi. angkanya bisa dibagi Ada 3. kamu gak di sini, Van? 3.
Semua angkanya dijumlah bisa dibagi 3. Ya. Jika dan hanya jika itu berlaku sebaliknya ya, berlaku dua arah. Kalau habis dibagi 5, maka digitnya 5 atau 0. Lalu kalau misalkan digitnya 5 atau 0, maka dia habis dibagi 5. Jadi berlaku bolak-balik gitu loh. Suatu bilangan habis dibagi 3. Nah, tapi teman-teman cukup pahamin aja, oh kalau 5 berarti harus 5 atau 0 satuannya gitu, nggak apa-apa. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika, apa tadi? 963. Semua Jika angka jumlah, ditambah habis dibagi 3. benar, jika jumlah digit bilangan tersebut habis dibagi 3. Yang tadi perlu dicatat juga nggak di sini? Yang 9 ini. Udah ada di atas ya. Langsung aja ya. Lalu yang ini catatan ya. Bentar, kita kasih tulisan. Catatan. Suatu bilangan, kalau habis dibagi 11, apa syaratnya? Ada yang tahu? Harus sama. Nggak tahu, Kak. Bilangan puluhan dan satuannya harus Mungkin digit depan sama paling belakangnya harus sama. Jika dan hanya jika kayak Angka gini ya. ganjil dikurang angka genap. Hasilnya Iya. jika bisa 0 atau 11 atau kelipatan 11, maka itu bilangan yang bisa dibagi oleh 11. Tuh, keren. Selisih, ini kita tulisin ya, selisih antara jumlah digit ganjil, benar ya tadi. Kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, nanti kita kasih contoh. Jumlah digit dari bilangan pada posisi ganjil dengan jumlah digit dari bilangan pada posisi genap itu habis dibagi 9. Kok 9? 11. Contohnya ini. 9, 4, 5, 3, 5, 1. Wow, angkanya besar sekali. Itu pelajaran kelas berapa, 9, Kak? 4, 5, 3. Nah, ini pelajaran Olimpiade, buat Olimpiade. Nah, ini bisa dibagi 11. Lihat ya syaratnya ya. Selisih antara jumlah digit pada posisi ganjil. Pada posisi ganjil berarti ini kan posisi pertama nih. Posisi pertama, posisi ketiga, sama posisi ke-5. Kalau dijumlahin berarti 9 tambah 5. 9, gini. 9 tambah 5 tambah 5. Ya. Lalu selisih kan berarti dikurang ya. Dikurang jumlah digit pada posisi genap. Posisi genap berarti berapa aja? Posisi genap. 4 tambah 3 tambah 1. Benar, 4 tambah 3 tambah 1. Coba berapa? 9 tambah 5 tambah 5. 19. Oke, dikurang 4 tambah 3 tambah 1. 9. 8. 8. 8. Oh, iya, 8 ya. 8. Berapa berarti? 11. Iya, 11. 11 bagi 11 enggak?
Bisa. Ya bisa. Iya, benar. Berarti angka 94531 itu habis dibagi 11. Itu. Next, coba yang habis dibagi 3. Contohnya ini. 356. 535. Habis dibagi 3 nggak? Perhatikan syaratnya ya. Jumlah digitnya habis dibagi 3 juga. Habis, Kak. Hasilnya 27. Iya, berapa berarti Ya hasil ditambah. jumlahannya? Oh, 35. Satu bilangan. Kalau jumlahannya kan 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 5 lagi. Berapa? 27. 27. 27 habis dibagi 3 nggak? Habis. Habis. Berarti bilangan 3, 5, 6, 5, 3, 5 itu juga habis dibagi Mogo. 3. Ya. Gitu. Coba yang bilangan habis dibagi 5. 6, 7, 5, 8, 5. Habis dibagi 5 nggak? Habis. Habis. Ya, perhatikan ini ya. Habis. Perhatikan digit akhirnya. Satuannya. Satuannya harus 5 atau 0. Kalau 5, ya berarti dia habis dibagi 5. Lalu satu lagi. 4, 5, 7, 8, 30. Habis dibagi 5 nggak? Habis. Habis. Habis ya. Udah dicatat ini tadi? Udah dicatat ya? Ini bentar. Udah. Kalau habis bagi 7, Kak. Oke, bentar. Oke. Udah. Kak, bagaimana bedainnya sih? Juara. Iya, oke. Bentar ini Kak, aku nggak bisa nyalain kamera. Oke. Udah ya. Ada yang nanya tadi ya gimana cara bedainnya. Nah, ini tergantung ada syarat-syaratnya itu tadi ya. Jadi harus diingat juga sama latihan soal gitu. Berarti ada kita tadi udah belajar ya habis dibagi 4, habis dibagi 9, habis dibagi 5, habis dibagi 3 sama habis dibagi 11. Ada 5 5 bilangan tadi habis dibagi. Nah, itu. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Oke, mungkin satu Kurang dua kurang soal lagi 10 ya. menit. Nggak 10 menit lagi, satu soal lagi mungkin. Oke, mungkin satu Ayo, soal mau lagi. yang mana Oke, nih? silakan. Ada Lagi. batu, ada bola, Soal nomor 6 aja, Kak. Soal nomor 6. ada ini. Ini ayo, peluang. Udah peluang belum di sekolah? Belum. Coba 27 yang bagus. B. Oke, yang lain? Jangan. C, Kak. C. C. Salah, Kak. C. Oke, ada yang cek. Lagi yang lain? Kayaknya C. Kayaknya cek. Peluang jumlah mata dadu yang muncul adalah
7 atau 11. Mata dadu itu kan cuma bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalkan untuk yang 7 ini bisa diperoleh dari mana aja? Saya ada D itu. 5 sama 2. Oke. Oh iya, 2 sama 5. Jangan lupa ya. Ini kan artinya Oke, artinya mata dadu pertama itu 2, mata dadu kedua itu 5. Tapi ini berlaku kelipatan ya, maksudnya berlaku bolak-balik ya. 5 tambah 2, 5 tambah 2 juga bisa. Kalau 5 tambah 2 berarti dadu pertamanya 5, dadu keduanya 2 gitu, oke? Bisa bedain? Lalu selain 2 tambah 5, apa lagi? 1 tambah 6 ya. 4 1 tambah tambah 3. 6, 6 tambah 1, 4 tambah 3 sama 3 tambah 4. Lalu yang 11 berarti berapa aja? 6 tambah 5. 6 tambah 5 sama 5 tambah 6. Nah, Perhatikan 7 ya, tambah 2 4. tambah 5 itu artinya, masa mata dadu bisa 7? 7 tambah 4. Dek, jawabannya Dek. Mata dadu nggak bisa ya. Nah ini, berarti ada berapa nih? D. 1/6. Kemungkinannya ada 1, Per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah gini, rumus peluang 8 per A, 12. peluang A kejadian itu 8 adalah per 12. NA per NS. Nah, NS-nya 8 per ini 12. semestanya. Lihat, semestanya ini ada 2 buah dadu. Satu dadu itu ada 6 mata dadu. Nah, kalau ada 2, berarti itu dikalikan. Berarti semestanya itu 36. Gitu. 8 per 36 disederhanakan jadi berapa? Masih nyala, Bun. 2 per 9. 9. Ya, ini rumusnya ya, peluang NA per NS. Oke. Kak, Ini lagi 1/6. Kak. Dikecilin. Nggak bisa. kenapa? Kak, Kalau semua kalau yang tadi dong yang nomor berapa? ya itu. Nomor 5 udah belum sih? Jumlah semestanya gimana, Kak? Iya, jumlah Jumlah semestanya. semestanya. Jumlah semestanya Maksudnya itu gimana lihat. itu Kak? Kok bisa 36? Oke, gini perhatikan ya. Mata dadu itu ada kan, satu dadu itu ada 6 mata dadu. Nah, 6 mata dadu. Bikin aja tabel. Misalkan ini mata dadu, dadu pertama. Nah, dadu pertama itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dadu kedua, misalkan gini ya. Dadu kedua itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dua dadu ini dilemparkan, itu akan menghasilkan 36 kemungkinan. Nah, dari mana 36 kemungkinan itu? Dari sini. Kalau misalkan nih, mata dadu yang pertama itu munculnya 1. Berarti, ini sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu yang pertama munculnya 1. Mata dadu yang kedua 1. Berarti hubungannya yaitu 1,1. Satu mata dadu pertama dan satu mata dadu kedua. Lalu kalau yang mata dadu pertama itu munculnya 2, mata dadu pertama munculnya 1, berarti kan pasangannya 2,1. Nah, ini kalau teman-teman lanjutin ada 36 kemungkinan gitu. Di sini kenapa bisa muncul 36? Sudah paham? Ya 2, Udah Kak. Paham dikit. paham dikit, nggak apa-apa. Kalau 3 mata dadu berarti ada berapa? Kan berarti 36. Jadi semestanya ini karena 2 dadu jadi 36. Berarti kan tadi A ini berapa kali 36? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Berarti 8. Kak, Azhar, Kak.
Ya, sudah Ya, azan, Kak. ya udah. Oke, Berarti 246. jawabannya C. Lagi azan ya di sana ya? Kakak banget deh, Kak. Ya, azan tinggal 3 menit lagi. Oke, kita 3 menit selesaikan lagi ya. satu. Heeh. Kak, di tempatku Selesai. udah Nah, selesai. oh, udah selesai azan. Iya. Oke. Kak, udah azan, Kak. Iya, sayang. Ya, oke. Atau mungkin slide-nya bahas ini, Kak, buat Kak, aku izin sholat ya, Kak. Sebentar lagi selesai. Boleh, matematika. boleh. Silakan. Tapi ini sebentar lagi selesai. Sebelum Iya. meninggalkan tempat, mungkin bisa isi survei di dalam, Kak. Dek. Takutnya nanti pas kembali setelah sholat, kita sudah tutup. Oke, sayang? Oh iya, survei dulu. Diklik dulu di Ya, room silakan bisa mengisi chatnya. survei di room chat yang sudah disediakan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat sebelum kalian menjalankan ibadah. Takutnya nanti pada saat selesai sholat, kalian sudah selesai. Oke, ini sudah selesai, Kak Eta. Oke, sudah selesai ya. Baik. Ya, boleh, Kak. Kasih banyak Kak Eta. Nanti di-share ya. Oh ya teman-teman, nanti kalian bisa melihat atau menonton kembali pembelajaran kita pada siang hari ini melalui YouTube yang insya Allah akan segera kita upload. Jadi teman-teman tidak akan jangan khawatir karena tadi beberapa materi yang kalian belum pahami, kalian bisa ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi melalui YouTube yang nanti akan kita tayangkan. Begitu ya sayang ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Eta yang sudah luar biasa memberikan Iya, materi tadi baik. dan mudah-mudahan pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh Kak Mareta ini bisa menjadi satu Terima kasih. inspirasi, satu insight buat kalian untuk mengisi atau untuk mempersiapkan diri di kompetisi EMC nanti. Begitu ya. Oh ya teman-teman, karena ini sudah berakhir, tolong jangan lupa bisa mengisi survei tadi yang sudah disematkan di chat. Makasih ya, Kak. Iya, terima kasih banyak. Sebelum itu saya Terima kasih. jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Kita akan tutup bersama-sama gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya pembahasan hari ini boleh saja Kak, sudah cara isi selesai. survei gimana? Langsung klik sayang. Terima Langsung klik. kasih, Kak. Ya, langsung klik saja di survei tadi di Eh, bisa diturunkan kembali surveinya sebentar. Tadi di mana sudah ketutup-tutup sama kalian, jadi saya harus mencari lagi. Oke, sudah ketemu. Saya akan share kembali survei kita. Survei ini akan mendapat kalian nanti akan Gimana cara survei? diklik aja sayang, diklik linknya, kemudian diisi nak. Diklik linknya, nah, diklik yang makanya jangan di spam lagi dong. Stop dulu ya, yang mau spam-spam ya sayang ya. Gimana, Ya, Kak? stop dulu ya. Di stop dulu ya nak, silakan. Tolong please, please, please. Hello, Denzel, Denzel please untuk tidak spam. Oh, sorry, sorry, saya kirimnya di everyone. Oke. Oke, silakan, Nak. Silakan bisa kirim di klik yang apa di link klik link yang saya sampaikan. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Oke, sambil kalian membuka link tersebut dan mengisi informasi yang disampaikan di sana, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam pembahasan soal pada hari ini. Dan hari ini boleh saja selesai. Tapi semangat belajar kalian jangan pernah padam, oke? Dan kompetisi seperti EMC ini bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana kalian belajar menghadapi tantangan. Kayak tadi kan menghadapi soal ini, aduh kak saya belum diajari, aduh kak ini soal selalu susah, soal SMP dan lain-lain. Itu adalah tantangan. Dan bagaimana kita menjadikan tantangan ini sebagai upaya untuk kita berpikir kritis dan membentuk masa depan kalian sejak sekarang. Dan melalui EMC ini, mudah-mudahan masa depan kalian sudah mulai terlihat nih. Wah, ini anak akan masuk ke dalam bidang apa nih dan sebagainya. Ingat ya, masa depan kalian tidak datang begitu saja. Karena itu siapkan dan perlu disiapkan dengan matang melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan maka dari itu rajinlah untuk terus belajar dan tidak boleh menyerah. Oke ya? Dan buat kalian yang ingin lebih siap menghadapi seleksi tingkat kota dan tingkat kabupaten yang nantinya akan ada di tanggal 18 Oktober, seleksi kota atau kabupaten, kemudian setelah lolos akan masuk ke seleksi provinsi, kalian juga bisa belajar bareng melalui bimbelrajin.id. Di sana kalian akan dibimbing oleh para tutor-tutor hebat dan latihan-latihan soal menantang dan pastinya dibantu oleh para mentor dengan versi yang terbaik dari dan tentunya untuk menjadi versi yang terbaik dari kalian. Jadi tetap semangat,
terus belajar, dan yakinlah bahwa setiap usaha kalian hari ini akan membentuk masa depan yang luar biasa. Oke, sedikit informasi terkait dengan tadi pelatihan EMC di Bimbel Rajin ID. Nanti kami juga akan sampaikan juga bahwa saya nanti kalian akan mendapatkan soal-soal EMC secara gratis. Kemudian di session-session sebelumnya akan kita bagikan dan juga akan kita bahas bersama. Kemudian nanti akan ada 10 kali pertemuan untuk mengikuti bimbel tersebut dan akan dilaksanakan dari tanggal 15 September sampai dengan 16 Oktober. 1 bulan kalian akan bersama dengan EMC. Biayanya sekitar 100.000 untuk anak SD. Jadi silahkan kalau misalkan 100.000 untuk 10 kali pertemuan, 20.000 doang. Berapa? 10.000. 100.000 untuk 100.000 untuk 10 kali pertemuan. Jadi sekali pertemuan hanya 10.000. Silakan kalian bisa bergabung. Nanti akan kami share apa namanya link informasi ini kepada kalian supaya kalian juga bisa tahu lebih jelas lagi untuk bisa bergabung mengikuti persiapan EMC melalui Bimbel Rajin ID. Baik teman-teman, sekali lagi tetap semangat dan yakin bahwa setiap usaha yang kalian hari ini lakukan akan membentuk masa depan Anda yang luar biasa. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sukses selalu dan teruslah menjadi bintang yang berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sandra jelek. Mas wabarakatuh. ya. Satu. Terima kasih Kak Eta. Terima kasih banyak semuanya. Oke, silakan boleh Terima kasih, menjalankan Kak. ibadah. Bye-bye. Selamat beribadah. Bye. Dadah. Bye, selamat berlibur juga. Oh, weekend ya hari Dadah. ini. Dah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Bu, izin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sayang. Terima kasih. Iya, sampai jumpa. Dadah, Kakak. Sampai jumpa lagi. Dadah sayang.
Oke, sudah semua ini untuk masing-masing breakout room. Operator, bagaimana? Sudah semua? Sudah kelihatannya Pak. Saya coba cek kembali di breakout room. Beberapa masih ada di sana, Pak. Coba saya minta untuk coba saya gabung lagi ya. Tadi saya udah tutup sih agendanya. Masih di sana. Oh, masih pada di sini. Halo, anak-anak. Kita sudah selesai kegiatan kita pada siang hari ini untuk pembahasan soal. Jadi kalian bisa live karena tadi acara agenda hanya sampai jam 12, jadi mohon maaf. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin mendapat informasi terkait dengan tadi les apa namanya bimbel yang tadi disampaikan, saya akan kirimkan melalui chat. Silakan bisa di-download jika memang diperlukan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya akan kembali ke room utama, ruang utama dan silakan teman-teman bisa live dari breakout room ini. Terima kasih.